sosial pada masa peralihan kolonial. Masa muda Merari. Merari tumbuh di tanah Batak yang sedang memasuki masa guncangan kultural, misi pendidikan Belanda, migrasi, serta aturan adat yang sering dipertanyakan. Ia bersekolah di Holland School, lalu melanjutkan ke Queen's School Bukit Tinggi. Dari bangku sekolah itulah, ia mulai mengenal cara baru bercerita, lebih lugas, lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, jauh dari pola hikayat pantun pada masanya yang masih menjadi arus utama. Ia bukan penulis yang tumbuh di ruang akademis besar. Ia tumbuh dari kerimbunan pengalaman pribadinya, terutama ketegangan antara adat dan modernitas. Karya yang paling terkenalnya yaitu Ada Azab dan Sengsara 1920. Inilah batu penanda dalam sejarah sastra Indonesia modern. Azab dan Sengsara dianggap sebagai novel Indonesia modern pertama yang ditulis oleh orang Indonesia, bukan terjemahan atau saduran. Dalam novel ini, Merari menangkap konflik antara kawin paksa, adat yang kaku, serta hak individu. Tema yang kala itu terasa seperti pintu baru bagi sastra Nusantara. Buku itu bukan sekedar kisah cinta yang digagalkan adat, ia lebih seperti surat kecil yang diletakkan Merari di meja masyarakatnya. Ia mengatakan, lihatlah, sesuatu perlu dibicarakan. Tokoh-tokohnya bukan lagi dewa atau bangsawan, melainkan manusia biasa yang digerus keadaan. Gaya bahasanya sederhana, tidak berlapis-lapis, mengikuti napas prosa modern. Karya Merari yang lain yaitu ada Binasa Karena Gadis Priangan, cerita tentang busuk dan wanginya kota Betawi, Cinta dan Hawa Nafsu, Si Jami dan Si Johan, adaptasi dari Jan. Namun hanya Azab dan Sengsara yang menggemakan perubahan besar dan membuka jalan bagi sastrawan pembaharu lainnya seperti Marah Rusli, Abdul Muiz, dan Nur Sultan Iskandar. Gaya penulisan dan ciri estetikanya, gaya Merari lebih dekat pada apa yang kemudian dikenal sebagai roman pendidikan atau roman sosial. Ciri khasnya bahasa langsung, tidak berputar panjang, dialog yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan sosial, kritik terhadap adat Batak, terutama praktik kawin paksa, penekanan pada penderitaan tokoh perempuan, struktur cerita linear dan mudah diikuti. Ia bukan pengubah metafora rumit, ia seperti seorang guru yang menyusun cerita untuk bicara pada masyarakatnya dengan jernih. Pengaruh sosial dan budaya. Merari menulis di masa ketika masyarakat Indonesia belum memiliki tradisi novel yang mapan. Karena itu, karyanya menjadi pembuka jalan bagi sastra modern, terutama prosa realis. Pemantik perdebatan tentang adat dan modernitas, penguat munculnya isu perempuan dalam sastra Indonesia awal, dan dalam banyak kajian, Azab dan Sengsara ditempatkan sebagai salah satu gerbang menuju angkatan Balai Pustaka. Hubungan dengan Balai Pustaka. Walaupun bukan pendiri Balai Pustaka, Merari Siregar merupakan salah satu penulis Indonesia pertama yang diterbitkan Balai Pustaka. Penanda awal munculnya prosa modern dalam lembaga penerbitan tersebut. Salah satu penguat identitas Balai Pustaka sebagai pusat lahirnya sastra realis Indonesia. Karya Azab dan Sengsara menjadi simbol fase awal Balai Pustaka dalam membentuk selera pembacaan dan standar sastra modern. Dengan demikian, kontribusinya terhadap Balai Pustaka bukan sebagai pendiri, tapi sebagai peletak dasar genre novel Indonesia dalam lingkungan penerbitan itu. Kehidupan pribadi dan akhir riwayat Merari Siregar. Merari Siregar menghabiskan sebagian hidupnya sebagai pengawal pendidikan dan penulis buku pelajaran. Ia meninggal pada 1941 menjelang pendudukan Jepang. Walau riwayat hidupnya tidak terdokumentasi, seterang sastrawan besar lain, jejaknya tetap menjadi langkah awal yang menentukan arah perkembangan prosa Indonesia modern.